Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kebaikan. Salat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kaumnya yang senantiasa berada di jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang saya hormati dan juga saya banggakan, hari ini kita akan bicara tentang hikmah atau pelajaran atau ibroh di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma infahya bil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun." Yang artinya, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wahtilafil lail wan nahar, yang pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, wama anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, imimma infahya bihil arda ba'da mautiha, yaitu berupa air, lalu dengan air tersebut dihidupkannya bumi setelah mati kering. Wama anzalallahu minas sama'i mimma infahya ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasri fir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Dan kemudian dia terbarkan di dalamnya, yaitu di dalam bumi, bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dan semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir atau orang-orang yang berakal atau orang-orang yang mengerti. Nah, di dalam ayat ini kita bisa mengambil hikmah tentang penciptaan alam semesta ini. Seperti penciptaan antara langit dan bumi. Kalau kita melihat langit, melihat bumi, itu luar biasa dalam penciptaannya. Jadi langit itu antara langit dan bumi itu tidak ada satupun tiang yang menggabungkan antara keduanya, tapi kita bisa melihat antara langit dan bumi itu keduanya sangat sesuai. Kemudian pergantian siang malam yang sangat kontinu dan keberlanjutan. Kemudian adanya penciptaan kapal yang berlayar di dalam laut, tidak di atas permukaan laut, yakni bahtera, dengan membawa angkutan mengangkutan layar. Jadi di dalam masyarakat pesisir banyak juga nelayan-nelayan yang mendapatkan ikan atau mendapatkan mutiara atau hasil laut yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Kemudian, yang terpenting ini adalah wa anzalallahu minas sama imma infahya bil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit, ya, dari langit berupa air. Nah, yaitu dengan air tersebut itu bisa menghidupkan bumi yang setelah mati atau kering. Jadi di dalam mekanisme ini, yaitu yang air yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita kenal dengan proses hujan. Nah, proses hujan ini ketika kita bisa memahami dari proses awalnya, yaitu ada sinar matahari yang sangat panas yang menyebabkan air di dalam lautan, di danau, kemudian di tumbuhan itu mengalami evaporasi atau terjadi penguapan,
dan air tersebut menguap bergerak ke atas. Kemudian di atas langit telah terjadi namanya kondensasi atau pengembunan. Jadi pengembunan, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya membentuk awan. Kemudian awan yang kecil-kecil ini berkumpul dengan awan kecil lainnya sampai membentuk awan yang sangat besar. Nah, kemudian ketika terjadi uap air ini di dalam awan itu tertiup angin darat, kemudian uap air tersebut jatuh ke dalam bumi dalam bentuk hujan. Nah, hujan ini ketika kita bisa melihat dari sisi kebermanfaatan tentunya sangat banyak. Dari petani kita ketika tidak ada hujan, tidak ada air, tentunya tidak bisa panen. Otomatis akan mati kering. Terus kemudian tanaman-tanaman di sekitar kita tentunya sangat membutuhkan air. Nah, makanya ketika kita mengalami satu musim yang di situ banyak hujan yang menghalangi aktivitas kita, maka kita harusnya berpikir secara lebih dalam bahwa hujan ini adalah rahmat dan juga memberikan kebermanfaatan kepada kehidupan kita. Nah, ayat itu sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ini, bahwa dengan ayat tersebut itu bisa menghidupkan bumi yang setelah mati atau kering. Nah, kemudian di ayat ini juga bercerita tentang binatang-binatang yang tersebar di dalam bumi. Terus kemudian perkisaran angin dan awan yang dikendalikan oleh angin. Nah, semua itu, jadi kalau kita bisa mengambil hikmahnya adalah dari semua penciptaan itu tentunya ada satu agenda atau ada suatu hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya setiap penciptaan itu tidak diciptakan secara sia-sia, tentunya ada maknanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, masa tidak ada tidak ada manfaatnya? Tentunya banyak hikmah dan juga manfaatnya tersebut. Dan semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir atau orang yang mengambil, orang-orang yang mau memahami atau orang-orang yang mau mengerti. Nah, ayat ini juga sebagai landasan kepada umat muslim bahwasannya di dalam kehidupan kita tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya menghafal Al-Quran, tentunya bisa memahami dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah berupa penciptaan alam semesta ini, yaitu kita bisa menjaga alam semesta ini agar tetap kondisinya baik di lingkungan kita, terus kemudian di tempat aktivitas kerja kita. Artinya kita bisa menjaga bahwasannya semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala untuk yang diamanahkan kepada kita semua, dan kita bisa mengambil hikmah dan juga bisa meneliti lebih dalam. Bisa jadi apa-apa yang kita teliti itu bisa bermanfaat untuk kita semua ataupun bermanfaat untuk orang banyak. Nah, karena nilai dari suatu apa yang kita teliti atau yang kita tulis itu adalah kebermanfaatan, dan tentunya itu adalah hal yang kita inginkan di dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.